على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفصل الثامن. وأما من طلب الدنيا ليصيب منها مقدار حاجته أو فوق مقدار حاجته فلم يتيسر له ذلك لأنه لم يقسم له من الدنيا إلا دون مقدار حاجته، فذلك هو الفقير، وهو غير معدود في الزاهدين، ولكنه إن أخذ في طلبه للدنيا بالورع والتقوى ثم صبر ورضي بما قسم له منها فهو الفقير الصابر، وفقره هو الفقر المحمود. وقد وردت في فضله آيات وأخبار كثيرة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الفقراء الصبر جلساء الله تعالى يوم القيامة. فأما من أضاع التقوى والورع في طلبه للدنيا وقصر فيما يجب عليه من حق الله تعالى ثم لم يصبر ولم يرضى بما قسم الله له، بل جزع وتبرم وتسخط وصار يغبط أهل الدنيا على تمتعهم بها وتلذذهم فيها، فهذا هو الفقير المذموم. ولعل فقره هذا هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: كاد الفقر أن يكون كفرا. ولعل هذا هو الفقر الذي كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه. وعلى هذا الفقير يتنزل ما وقع على الفقر من الذم، وهو موجود، أعني ذم الفقر في كلام بعض العلماء، وهو قليل ونادر. وعلى هذا الفقر المذموم ينزل لا محالة، والله ورسوله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Orang yang zuhud yaitu orang yang dia didatangi dunia kemudian dia menolaknya. Tetapi kalau sudah takdirnya dia tadi itu tidak punya dunia, itu bukan orang yang zuhud. Itu yang disebut orang fakir. Dia nggak punya apa-apa memang. Malah kadang-kadang kurang daripada keperluan dan kebutuhannya. Maka orang itu bukan disebut orang yang zahid, tapi itu adalah orang yang fakir. Orang zuhud itu dunianya datang, tapi dia tidak mau, menghindar. Sebagaimana Nabi SAW, Sayyiduz Zahidin. Allah menawarkan kepada Rasulullah SAW an yaj'ala batha Makkah dhahaban, untuk jadikan batu-batuan di kota Mekah emas jika Rasulullah mau. Tapi beliau menolak. Lakin aj'u yauman wa ashba'u yauman. Tapi Nabi SAW pinginnya sehari lapar, sehari kenyang. Lapar untuk sabar, kenyang untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah SAW menahan lapar terlalu lama, enggak tega. Ditegur. Ala tastat'im rabbak fa yut'imak? Ya Rasulullah, kenapa enggak minta makan sama Allah aja? Allah akan kasih kamu Anda makan. Nah, kalau Nabi Isa minta untuk diturunkan maidah dari langit, jamuan dari langit turun, apalagi Habibullah. Maka Nabi SAW jawab, ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li haitsu syi'tu. Wahai Aisyah, kalau aku mohon kepada Allah untuk dijadikan gunung yang Mekah semuanya emas, jika aku mau akan jadi. Tapi kata Nabi, walakinni utirtu marartad dunya ala halawatiha wa faqrad dunya ala ghinaha. Tapi aku memang lebih senang merasakan pahitnya dunia daripada manisnya. Aku lebih memilih fakir di dunia daripada kaya di dunia. Itu pilihanku. Fakirnya Nabi itu, miskinnya Nabi itu karena ikhtiar.
karena pilihan beliau. Kalau kita kan karena ittiror, karena terpaksa memang, pinginnya kaya. Karena itu orang yang tidak punya apa-apa, bukan disebut orang yang zuhud, tapi disebut orang yang fakir. Orang fakir ini ada dua macam. Orang yang fakir, jika dia tadi itu bekerja, didasari takwa, didasari wara', sabar dan ridha dengan yang Allah bagikan daripada rezeki, maka orang disebut al-faqirus sabir, orang fakir yang sabar. Kedudukannya orang fakir yang sabar ini juga tinggi, saudara. Al-faqirus sabir itu adalah sangat terpuji. Banyak sekali ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi menerangkannya. Di antaranya hadis Rasulullah SAW bersabda, al-fuqara'us subbar julasa'ullah yaumal qiyamah. Orang-orang fakir yang sabar akan menjadi orang-orang khusus Allah nanti di hari kiamat. Karena itu bagi orang yang ditakdir fakir di dunia, Anda tambahi kesabaran, ridho dengan takdir Allah, maka Anda menjadi orang khusus. Kefakiran itu akan mengangkat derajat Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang fakir demikian ini, bagi orang yang punya harta, perhatikan baik. Dia tidak mungkin akan minta kepada Anda. Dia lebih banyak, lebih dia tadi mengorbankan untuk menahan laparnya daripada meminta kepada manusia. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga Nabi SAW menggambarkan begini, ittakhidu alal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Jadilah kamu itu orang yang banyak menolong orang fakir. Karena nanti sesungguhnya orang-orang yang kaya di dunia, dia akan fakir ada di akhirat, meminta pertolongan orang-orang yang pernah fakir di dunia yang sabar, yang dia bantu. Dia akan berkata, bukankah kamu saya kasih makan dulu dunia kamu dalam keadaan lapar? Tolong mintakan kepada Allah untuk diringankan hisabku. Bukankah kamu yang pernah saya sumbang untuk waktu berobat sakit? Tolong mintakan sama Allah untuk supaya meringankan hisabku dan seterusnya. Adapun orang fakir, kemudian dia tidak sabar. Karena dia kepepet dunia, kemudian tinggalkan takwa, tidak wara' kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan udah fakir enggak sholat, alasannya enggak punya duit. Dia tidak sabar, dia tidak ridha dengan yang Allah takdirkan, selalu mengeluh, selalu murka kepada Tuhannya, sehingga setiap saatnya dia tadi itu iri hati dengan orang yang kelebihan harta di dunia. Maka ini adalah orang fakir yang tercela. Ini fakir yang dikatakan oleh Nabi SAW, kadal fakru an yakuna kufran. Nyaris orang fakir yang gak sabar begini ini akan jadi kafir. Kenapa? Karena dia gak ridha dengan takdir Allah. Dia tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dia tadi itu selalu dalam murka kepada Tuhannya. Inilah yang Nabi berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung darimu daripada kefakiran. Kefakiran yang tidak sabar, saudara. Adapun kefakiran yang sabar, kefakiran yang dibarengi dengan ridha, maka itu akan menghasilkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghina orang yang fakir. Karena sesungguhnya orang yang fakir tadi itu yang ridha, derajatnya adalah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang pilihan Allah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah kita bukan fakir lah, cukup. Ya, apalagi lebih, maka gunakan kelebihan itu untuk memperhatikan orang-orang yang fakir. Jangan sampai mata orang fakir mengelihat kelebihan kepada kamu, nanti akan bersaksi di hadapan Allah, dia tidak peduli dengan aku ya Allah. Dia tidak sayang dengan aku ya Allah. Dia merendahkan martabatku ya Allah. Dia membiarkan aku ya Allah
maka kamu akan menjadi orang yang paling menyesal nanti di hari kiamat. Duduklah dengan orang fakir, karena sesungguhnya Nabi itu adalah cinta dengan orang-orang yang fakir. Cinta dengan orang fakir. Diriwayatkan, ada riwayat Sayyidina Hasan, ada riwayat Sayyidina Husain. Pernah berjalan, kemudian mendapatkan lagi orang fakir menikmati roti kering. Mereka duduk bareng, makan seadanya roti kering. Saat itu Sayyidina Hasan, ada riwayat Sayyidina Husain lagi jalan, kemudian basa-basi nih orang, cucu Rasulullah, silahkan makan bersama kami. Langsung disambut, alhamdulillah, terima kasih, ngundang beneran. Duduk sama ada di jalan di situ, makan ada di situ. Setelah itu, Sayyidina Hasan ada menyatakan Sayyidina Husain mengundang mereka. Udah, aku sambut undangan kamu, kamu harus bisa menghadiri undanganku. Kapan kamu bisa datang ke rumahku? Setelah ada keperjanjian, dibuatkan satu sufrah hidangan yang sangat mewah. Mereka menghormati orang-orang fakir itu semuanya. Begitulah akhlak, ya, orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meremehkan mereka, karena mereka adalah orang-orang khusus Allah nanti di hari kiamat, yang pasti kita akan membutuhkan kesaksian mereka demi untuk meringankan hisab orang-orang yang dikasih kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan kesabaran oleh Allah dan keridhaan pada setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.